Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Papetungan, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penilaian kami terhadap cara pembelajaran pada SMK Negeri 3 Bandung. Di sini saya menilainya melalui instrumen penilaian kemampuan pembelajaran oleh guru Pamong lampiran 6A. Aspek yang diamati, yang pertama ada pra pembelajaran. Ada 2 poin, yaitu memeriksa kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media. Dan yang kedua memeriksa kesiapan siswa. Yang pertama saya beri nilai 2, skor 2, karena pengajar hanya memeriksa kesiapan ruang dan tidak dengan pembelajaran dan media. Terus yang kedua saya beri nilai 4, karena pengajar memeriksa kesiapan siswa dengan diawali menanyakan kabar siswa. Yang kedua, membuka pembelajaran, yaitu ada 2 poin juga, melakukan kegiatan apersepsi, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatannya. Kedua-duanya saya beri skor 5, karena di sini pengajar sangat baik dalam melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan inti pembelajaran. Poin pertama, menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, saya beri nilai 4, karena di sini pengajar sangat baik untuk menunjukkan penguasaan materi pembelajarannya dengan cara membuat slide-slide yang telah pengajar buat. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Di sini saya beri nilai 1, karena pengajar sama sekali tidak mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain yang relevan. Yang ketiga, menyampaikan materi sesuai dengan hierarki belajar, saya beri nilai 4, dan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan, saya juga beri nilai 4, karena pengajar sangat baik dalam hal ini. Terus selanjutnya, pendekatan strategi pembelajaran. Poin pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan poin kedua, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, melaksanakan pembelajaran secara runtut, melaksanakan pembelajaran yang terkoordinasi, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, mengakomodasi adanya keragaman budaya Nusantara, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan. Di sini rata-rata saya beri nilai 5 dan 4, kecuali pada poin 6 dan pada poin 8, yaitu pada poin 6 itu mengakomodasi adanya keragaman budaya Nusantara. Nah, di sini pengajarnya itu sama sekali tidak mengakomodasi adanya keragaman budaya Nusantara di Indonesia. Terus yang poin ke-8, kenapa saya juga beri nilai 1? Karena pengajar sama sekali tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan. Karena yang saya rasakan, jika kita belajar itu seharusnya 2 kali 45 menit. Nah, di sini dalam mengajarnya itu saya rasa sangat cepat. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran sumber belajar. Ada 4 poin, yaitu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media, menghasilkan pesan yang menarik, menggunakan media secara efektif dan efisien, dan melibatkan siswa dalam pemanfaatan media. Di sini keempat-empatnya saya beri nilai 5, karena pengajar memang sangat baik dalam menunjukkan keterampilan penggunaan medianya dengan cara pengeditan slide pelajaran itu sangat baik. Dan juga di sini siswanya dilibatkan untuk menggunakan pemanfaatan media seperti slide yang ada di dalam kelas. Terus yang keempat, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, merespons positif partisipasi siswa, memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, dan siswa-siswa, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. Di sini rata-rata saya beri 5, nilai 5 dan 4, karena memang dalam pembelajaran ini pengajar sangat baik
dalam merespon positif partisipasi siswa, dalam menemukan partisipasi aktif siswa, dalam menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, itu pengajarnya sangat baik. Seperti misalkan kalau ada yang bertanya, itu pengajarnya langsung merespon dengan baik pertanyaan dari siswa tersebut. Terus yang kelima, penilaian proses dan hasil belajar. Ada 4 poin, yaitu melakukan penilaian awal, memantau kemajuan belajar, memberikan tugas sesuai dengan kompetensi, melakukan penilaian akhir dengan kompetensi. Melakukan penilaian awal. Di sini saya hanya beri nilai 2 karena memang si pengajar melakukan penilaian cuman tidak terlalu ditunjukkan penilaian awalnya. Dan yang kedua, memantau kemajuan belajar. Itu di sini saya beri nilai 5 karena sangat baik pengajarnya dalam memantau kemajuan belajar. Di sini kan mereka dibagi kelompok, jadi per kelompok itu pengajarnya melihat satu-satu apakah proses pembelajarannya itu sudah sampai di mana begitu. Terus memberikan tugas sesuai dengan kompetensi. Saya hanya beri nilai 1 karena di sini pengajar tidak memberikan tugas sama sekali. Dan keempat, melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi. Ya, di sini pengajar, di sini saya beri nilai 5 karena pengajar sangat baik dalam melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi awal yang disampaikan. Terus yang keenam, penggunaan bahasa. Ada 3 poin, yaitu menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Ketiga-tiganya saya beri nilai 5 karena pengajar maupun siswa di sini sangat baik dalam menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, dan juga menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Ke-7, penutup. Ke-6, maksud saya ke-6, penutup, refleksi dan rangkuman pembelajaran. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa, dan kedua, menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa. Di sini kedua-duanya saya beri nilai 5 karena di sini pengajar sengaja melibatkan siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa itu pengajar tidak melakukannya sendiri, tapi disuruh langsung oleh pengajar kepada siswanya yang harus menyusun rangkuman dengan baik. Dan yang terakhir, pelaksanaan tindak lanjut. Ada 2 poin, yaitu memberikan arahan kegiatan atau tugas sebagai remedi, dan yang kedua, memberikan arahan kegiatan atau tugas sebagai bagian pengayaan. Nah, di sini pada poin pertama, memberikan arahan kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi, saya beri nilai 5 karena pada akhir pembelajaran si pengajar ini sangat baik dalam memberikan arahan, kegiatan, dan tugas sebagai bagian dari remedi. Maksud saya minggu depannya itu akan dilanjut dengan materi apa. Terus yang kedua, memberikan arahan, kegiatan atau tugas sebagai bagian pengayaan. Di sini saya hanya beri nilai 2 karena pengajar tidak memberikan arahan, kegiatan atau tugas sebagai bagian pengayaan. Nah, itu dia penilaian, hasil laporan penilaian dari kelompok kami. Terus dari penilaian ini saya total skornya yaitu ada 149. Di sini rumusnya itu skor total per 18/5, dan saya sudah hitung skor total saya 149 per 18,5, hasilnya itu 8,05. Nah, mungkin itu saja hasil dari laporan penilaian kami dari pembelajaran SMK Negeri 3 Bandung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.